Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Mertang dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 3. Di sini saya akan kembali mereview materi sebelumnya, yaitu al-wujudu wa syakku wal masadirul ahkam fi asri tabi'in. Keberadaan, bentuk, dan sumber-sumber hukum pada masa tabi'in. Nah, tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Islam dan meninggal juga dalam keadaan Islam. Nah, pada masa tabi'in juga bertepatan dengan masa dinasti Umayyah. Dalam upaya agar syariat Islam tetap dijalankan, maka Umar bin Khattab melarang sahabat-sahabat keluar dari Mekah. Nah, sedangkan pada masa Utsman bin Affan, bahwa perkembangan Islam semakin pesat, maka dia menyuruh para sahabat-sahabat untuk menyebar ke daerah-daerah kekuasaan Islam. Dari situ para sahabat mulai menyebar, seperti di kota Madinah ada sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, di kota Madinah ada Sa'id bin Sabit, Aisyah, Abu Hurairah, dan Abdullah bin Umar. Di Mesir ada Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, dan Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian di Basra ada Anas bin Malik. Yang kedua itu pola Madinah sesuai syariat saja, menetapkan hukum sesuai dengan syariat yang ada. Contohnya, jika minuman keras khamar dilarang, maka hanya khamar saja yang dilarang. Fokus tidak memikirkan masalah yang belum terjadi. Kemudian adapun pola Kufah mengikuti nalar, menetapkan hukum dengan menggunakan penalaran dan kias. Contoh, jika khamar dilarang, maka semua yang sejenis khamar yang memabukkan juga dilarang. Nah, fokusnya sudah memikirkan masalah yang belum terjadi. Hukum ditetapkan untuk mengantisipasi masalah serupa. Nah, adapun karakteristik wilayah Kufah dan Madinah pada masa tabi'in, yang pertama itu Madinah belum tersentuh peradaban luar. Nah, sedangkan Kufah sudah bercampur baur dan banyak budaya yang berkumpul. Nah, yang kedua itu Madinah masih memegang tradisi terdahulu, sedangkan di Kufah sudah banyak perlawanan. Dan yang ketiga, di Madinah sahabat belajar kepada Nabi langsung dan sahabat masih banyak, sedangkan di Kufah sahabat cuma sedikit. Nah, adapun yang keempat, di Madinah lebih sedikit menggunakan nalar, sedangkan di Kufah banyak menggunakan nalar. Nah, adapun yang kelima itu pola Madinah itu diselesaikan masalah kalau masalah sudah terjadi, dan pencarian jawabannya itu yang pertama dari Al-Quran, kemudian dari hadis, dan terakhir dari fatwa sahabat. Nah, adapun Kufah itu mengikuti nalar, sudah memikirkan masalah yang belum terjadi. Dan pencarian jawabannya itu pertama Al-Quran, kemudian Sunnah, dan terakhir Qiyas. Nah, adapun tokoh-tokoh ulama fikih yang di Kufah itu Alqamah bin Qais An-Nakhai, kemudian Ibrahim bin Sa'id An-Nakhai, Hamad bin Abi Sulaiman, dan Abu Hanifah. Kemudian Madinah Rabi'ah Ar-Ra'i, Nafi Maula Ibnu Umar, Malik. Kemudian terakhir tiga aliran besar dalam sejarah Islam, yaitu yang pertama Syiah, yang kedua Khawarij, dan yang ketiga itu Jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin sampai di situ saja materi yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minallahi musta'an wa alaihi qusdus sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.